Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea Anandarista Junior dengan NIM akhir 045 dari kelas Belina. Saya berasal dari Poltekkes Kemenkes Semarang, Kampus 5, Kebidanan Magelang, program Diploma 3. Saya akan memaparkan penjelasan mengenai 12 sistem saraf tepi untuk memenuhi tugas praktik anatomi fisiologi. Selamat menonton! Susunan saraf tepi adalah saraf yang menghubungkan otak dan medula spinalis dengan bagian-bagian tubuh yang lain. Susunan saraf tepi terdiri dari saraf kranial, saraf spinal, dan susunan saraf otonom simpatik dan parasimpatik. Saraf kranial dan spinal menghubungkan otak dan medula spinalis dengan struktur permukaan tubuh seperti kulit dan otot skeletal. Saraf otonom menghubungkan otak dan medula spinalis dengan beberapa kelenjar dalam tubuh, kardiovaskular, dan otot dada dan abdomen. Saraf kranial terdapat 12 pasang saraf yang terhubung dengan permukaan bawah otak, seperti otak tengah, medulla oblongata, dan pons. Jaringan saraf ini menghubungkan antara otak dengan struktur yang ada pada kepala, leher, rongga torak, dan abdomen. 12 pasang saraf kranial sebagai berikut. Yang pertama, nervus olfactorius, yaitu susunan saraf yang bersifat motorik, berfungsi sebagai sensasi penciuman dengan membawa rangsangan aroma bau-bauan dari rongga hidung ke otak. Saraf penciuman dari otak dibawa menuju rongga hidung, menuju sel-sel panca indera di bagian atas dari mukosa hidung, sebelah atas dari konka superior. Gangguan pada nervus olfactorius terjadi pengurangan daya penciuman, disebut hiposmi atau anosmi. Yang kedua, nervus opticus, yaitu panjangnya kurang lebih 4 cm dari orbita ke kranium. Susunan saraf bersifat sensoris, berfungsi untuk mensarafi bola mata dan membawa rangsangan penglihatan dari mata ke otak. Yang ketiga, nervus oculomotorius, yaitu yang bersifat motoris mensarafi muskus sphincter pupila, impuls saraf dari otak menuju otot mata, berfungsi untuk mensarafi otot penggerak bola mata dan mengangkat kelopak mata. Yang keempat ada nervus cochlearis, yaitu saraf kranial paling halus yang bersifat motoris mensarafi otot-otot orbita, impuls dari otak menuju ke otot mata bagian luar. Fungsinya untuk memutar bola mata. Nervus trigeminus, yaitu saraf kranial yang paling besar, terdiri dari 3 buah saraf, nervus ophthalmicus, nervus maxillaris, dan nervus mandibularis, yang merupakan saraf gabungan sensori motorik. Impuls dari kulit membran mukosa daripada kepala, gigi menuju ke otak, dan sebaliknya, dari otak menuju ke otot mengunyah. Fungsinya mengurus sensasi yang umumnya pada wajah dan sebagian kepala, bagian dalam hidung, mulut, gigi. Yang keenam yaitu nervus abducens, yaitu bersifat motorik yang mensarafi muskus rectus laterus bola mata, impuls dari otak ke otot mata bagian luar, berpusat di pons bagian bawah, menyebabkan bola mata tidak dapat digerakkan ke lateral, berfungsi sebagai saraf. Yang ketujuh yaitu nervus facialis, memiliki satu radik motoris dan sensoris. Radik motoris mensarafi otot muka, kulit kepala. Radik sensoris mengandung serabut pengecap 2/3 anterior lidah, dasar mulut, dan palatum mol. Impuls dari indera pengecap lidah menuju otak dan dari otak ke otot wajah. Fungsinya yaitu sensasi menghantarkan rasa pengecap dari ekspresi wajah atau mimik. Yang ke-8 yaitu nervus statococcus atau cochlea vestibularis, terdiri dari 2 perangkat saraf yaitu cochlea atau saraf pendengar dan saraf vestibularis yaitu keseimbangan. Impuls dari telinga menuju otak. Fungsinya yaitu saraf pendengaran dan keseimbangan. Gangguan pada cochlea disebut ketulian perseptif. Gangguan pada nervus vestibularis disebut gangguan keseimbangan yang tampak pada waktu berdiri atau berjalan, terlihat goyang atau sempoyongan. Yang ke-9 yaitu nervus glossopharyngeus, impuls dari kerongkongan lidah menuju ke otak dan dari otak menuju ke otot kerongkongan
dan kelenjar saliva. Mempunyai 3 buah nukleus, yaitu nukleus motoris, sensoris, dan salivatoris. Mempunyai 4 komponen saraf, yaitu komponen motoris, mensarafi otot yang menggerakkan faring ke atas. Komponen sensoris mengurusi perasaan palatal, epiglotis, dan dinding faring bagian atas. Yang ketiga yaitu komponen menghantarkan rasa pengecap 1/3 lidah bagian belakang. Yang keempat yaitu komponen parasimpatis yang merangsang sekresi kelenjar ludah, glandum paratis. Fungsinya sensasi pada kerongkongan dan pengecap, gerakan menelan, dan sekresi saliva. Kerusakan pada nuklus ini menimbulkan kelumpuhan palatal sehingga suara sengau jika minum air sering masuk hidung, gangguan rasa kecap pada lidah belakang. Yang ke-10 yaitu nervus vagus, terdiri dari serabut saraf sensoris dan motoris yang mensarafi jantung dan sebagian besar tractus respiratorius. Impuls dari kerongkongan laring, organ torak dan abdomen menuju otak, dan dari otak menuju otot pada tenggorokan dan ke organ rongga torak dan abdomen. Terdiri dari 3 komponen, yaitu komponen motorik yang mensarafi otot-otot faring, otot-otot yang menggerakkan pita suara, komponen sensori yang mengurus perasaan di bawah faring, dan komponen saraf parasimpatik yang mensarafi sebagian alat dalam tubuh. Kerusakan pada nervus ini yaitu kelumpuhan saraf menelan suara serak karena kelumpuhan pita suara. Ke-11 yaitu nervus accessorius, yaitu impuls dari otak menuju ke otot pundak dan leher. Terdiri dari 3 bagian, yaitu radik kranial yang kecil dan tersebar melalui cabang-cabang palatal, faring, dan laring. Radik spinalis yang besar mensarafi trapezius dan sternocleidomastoideus. Radik kranial yang muncul di permukaan atas medula oblongata berupa 5 radik kecil, berfungsi untuk gerakan pundak dan kepala. Kerusakan nervus ini yaitu gangguan gerakan bahu. Yang 12 yaitu nervus hypoglossus, yaitu saraf bersifat motorik. Impuls dari otak menuju ke otot lidah, berfungsi mensarafi otot lidah untuk menggerakkan lidah. Kerusakan ini yaitu kelumpuhan otot lidah, posisi mulut tertarik ke sisi yang sehat, dan ketika lidah dijulurkan maka lidah membelok ke sisi yang lumpuh. Terima kasih.